Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Edo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bisnis plan yang berjudul Kreasiku Studio DIY Craft Experience. Sebelum masuk lebih jauh, saya akan menjelaskan gambaran umum bisnis ini. Kreasiku Studio merupakan studio DIY atau Do It Yourself Craft Experience yang berlokasi di Kota Padang. Konsep utama yang kami tawarkan adalah pay to create, yang yaitu pelanggan membayar bukan hanya untuk sebuah produk, tetapi untuk pengalaman berkarya yang menyenangkan. Modal awal usaha ini sebesar 12,5 juta. Target baik modal ditetapkan dalam waktu sekitar 3 bulan dengan harga paket yang berkisar antara 50.000 hingga 100.000 per orang per sesi. Target pasar kami adalah mahasiswa, remaja, pasangan muda, dan kelompok komunitas yang berusia antara 15 sampai 35 tahun di Kota Padang. Ide bisnis ini muncul karena adanya perubahan perilaku konsumen saat ini. Pertama muncul tren yang disebut experience economy, yaitu kondisi ketika masyarakat lebih tertarik membeli pengalaman yang berkesan dibandingkan hanya membeli barang. Kedua, aktivitas DIY atau membuat kerajinan sendiri semakin populer di berbagai negara dan mulai berkembang di Indonesia. Namun di Kota Padang sendiri, fasilitas yang menyediakan pengalaman berkarya secara lengkap masih sangat terbatas. Padahal Padang memiliki ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi seperti UNP, UNAN, dan UIN Imam Bonjol yang berpotensi menjadi pasar utama. Karena itulah Kreasiku Studio hadir untuk mengisi peluang tersebut. Nah, visi dari Kreasiku Studio adalah menjadi studio kreasi terkemuka di Sumatera Barat yang menghadirkan pengalaman berkarya yang menyenangkan, edukatif, dan berkesan bagi semua kalangan. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami memiliki beberapa visi, yaitu menyediakan ruang kreatif yang nyaman dan inspiratif, memberikan pendampingan yang ramah dan profesional, menumbuhkan kecintaan terhadap seni dan kerajinan lokal, dan layanan berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Untuk melihat kelayakan usaha, kami melakukan analisis SWOT. Kelebihan utama bisnis ini adalah konsepnya yang unik dan berbeda. Kami menjual pengalaman, bukan hanya produk. Selain itu, harga yang ditawarkan juga ramah bagi mahasiswa. Kelemahannya adalah modal yang masih terbatas dan pengalaman pengelolaan usaha yang masih minim. Selain itu, bisnis ini juga membutuhkan lokasi yang cukup luas. Peluang dari bisnis ini sangat besar karena tren experience ekonomi sedang meningkat dan pasar mahasiswa di Padang sangat besar. Promosi digital saat ini juga relatif murah dan efektif. Ancamannya adalah muncul kompetitor baru, kenaikan harga bahan baku, serta perubahan tren konsumen yang cukup cepat. Kasihku Studio menyediakan 3 layanan utama, yaitu pottery and clay art, canvas painting, dan resin art. Yang membuat bisnis ini berbeda adalah pelanggan tidak perlu membawa alat atau bahan apapun. Semua kebutuhan sudah tersedia di studio. Selain itu, setiap sesi akan didampingi oleh craft guide yang membantu pelanggan selama proses berkarya. Setelah selesai, hasil karya akan dikemas dengan menarik sehingga dapat dibawa pulang sebagai kenang-kenangan. Nah, setiap bisnis tentu memiliki risiko. Jika jumlah pengunjung masih rendah pada awal usaha, kami akan melakukan promosi yang lebih intensif melalui media sosial dan kerjasama komunitas. Untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan baku, kami akan membeli bahan dalam jumlah tertentu dan menjalin kerjasama dengan supplier. Selain itu, kami juga mengalokasikan sebagian pendapatan untuk perawatan dan penggantian alat. Dari sisi dampak, usaha ini diharapkan mampu membuka peluang usaha, membuka perkembangan seni dan komunitas kreatif, serta menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan.
Nah, target pasar utama Kreasiku Studio terdiri dari empat kelompok. Pertama, mahasiswa usia 18 sampai 25 tahun yang mencari aktivitas kreatif dan tempat healing. Yang kedua yaitu remaja dan pelajar SMA yang ingin mencoba pengalaman yang baru. Lalu ketiga, pasangan muda dan keluarga yang membutuhkan aktivitas berkualitas bersama. Dan yang terakhir adalah kelompok atau komunitas seperti teman kantor, organisasi, dan lain sebagainya. Nah, target pendapatan kami menargetkan sekitar 200 orang pengunjung per bulan atau sekitar 6 hingga 7 pengunjung per hari. Pendapatan diperoleh dari empat paket utama, yaitu paket Pottery and Clay memberikan kontribusi sekitar 3 juta per bulan. Canvas Painting sekitar 2,4 juta, Desain Art sekitar 2,1 juta, dan paket couple atau grup sekitar 500.000 hingga sehingga total pendapatan yang ditargetkan mencapai 8 juta per bulan. Nah, dari strategi promosi yang digunakan berfokus pada media digital melalui Instagram. Melalui Instagram dan TikTok, kami akan menampilkan video proses berkarya dan hasil karya pelanggan. Target kami adalah memperoleh 1.000 followers pada bulan pertama. Selain itu, kami juga memanfaatkan WhatsApp Business atau sistem booking dan komunikasi pelanggan. Kami juga berencana bekerja sama dengan organisasi mahasiswa, komunitas seni, serta menjadi sponsor kegiatan kampus. Program referral seperti ajak teman dapat diskon 20% juga akan diterapkan untuk meningkatkan promosi dari mulut. Nah, alur layanan di Krasiku Studio sangat sederhana. Yang pertama, pelanggan melakukan booking atau datang langsung. Kemudian pelanggan mendapatkan briefing singkat dari perlengkapan seperti apron. Setelah itu, pelanggan memilih desain yang diinginkan dan mulai berkarya dengan pendamping craft buat. Selama berlangsung, kami juga melakukan dokumentasi untuk kebutuhan media sosial agar hasil karya dikemas dengan rapi dan dapat dibawa pulang oleh pelanggan. Media, struktur tim, dan pembagian peran. Nah, dari sumber modal dan rancangan anggaran, di sini kami eh, di sini modalnya yaitu modal pribadi dan pinjaman keluarga, sehingga tidak ada eh, pinjaman tan- sehingga tidak ada bunga dari bank eh, dan total modal dari bisnis ini yaitu 12.500.000. Nah, dari hasil perhitungan keuangan rata-rata harga jual produk adalah sekitar 47.500, sedangkan rata-rata biaya produksi atau HPP sebesar 22.400. Dengan demikian diperoleh margin kontribusi sebesar 25.100 per pelanggan. Berdasarkan perhitungan PEP, usaha ini akan mencapai titik impas pada sekitar 114 unit penjualan atau setara dengan pendapatan sekitar 5,39 juta. Angka, angka ini menunjukkan bahwa usaha memiliki peluang yang cukup baik untuk mencapai target baik modal dalam waktu yang relatif cepat. Nah, berdasarkan analisis pasar, operasional, promosi, dan keuangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kasiko Studio memiliki peluang yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan di Kota Padang. Dengan konsep pay to create, target pasar yang jelas, serta trend experience ekonomi yang terus berkembang, usaha ini diharapkan mampu menjadi pilihan baru bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pengalaman kreatif yang berkesan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.